Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Maka di dalam ayat Allah tadi di khutbah yang pertama, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Maka yang demikianlah Allah menjadikan dari hari-hari yang mulia, dari malam-malam yang mulia, dan Allah memberikan hari-hari yang mulia dan malam-malam yang mulia bagi mereka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Jalla wa'ala. Maka dari keutamaan yang Allah berikan, di mana sekitar 2 atau 3 hari ini akan ada yang datang, dan yang datang itu adalah 10 hari dari awal bulan Dzulhijjah. Maka seperti hadis yang telah kita sebutkan, bahwa dia itu ahabba ilallah minal a'mal as-salihat. Dia adalah hari-hari yang sangat Allah cintai, di mana seorang hamba diberikan taufik untuk melaksanakan ibadah pada hari itu. Maka oleh sebab itu, orang yang berakal tidak akan pernah meninggalkan kesempatan emas dari hari-hari tersebut. Karena di dalam hadis tadi disebutkan, lebih afdal daripada hanya sekedar jihad, dan bisa ekuivalen bagi orang yang jihad dan tidak pernah kembali gugur di medan laga. Maka pahala syahid sama seperti orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan di 10 hari awal Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, kita semua, terutama saudara-saudara kita yang hidup bersama kita di Ponpes As-Salafiyah Imam Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, Sumatera Barat ini, agar kita semua saling ta'awun, saling tolong menolong untuk melaksanakan amal-amal yang soleh yang ada setelah beberapa hari yang akan datang kelak. Maka alhamdulillah, setelah beberapa hari yang akan datang ini, kita akan melaksanakan puasa di siangnya, karena keutamaan pada siangnya. Maka kita akan melaksanakan puasa bersama dalam keadaan 10 hari, kecuali hari Id, maka 9 hari, maka tidak ada yang insya Allah para santri dan pengurus yang makan siang. Dan ini adalah bentuk dari ta'awun alal birri wa taqwa. Maka kita sahur bersama dan berbuka bersama, dan insya Allah Allah akan mencintai amalan-amalan kita pada hari yang sangat Allah cintai. Kemudian kita lanjutkan juga dengan salat yang ma'ruf di siang hari, fajr, duhur, asr, dalam keadaan berjamaah, dan juga dilaksanakan pelajaran-pelajaran sebelum dan setelahnya. Maka insya Allah kita akan memberikan kajian-kajian yang lebih, mulai dari ba'dal fajr, mulai dari sebelum duhur, mungkin ba'da duhur, dan ba'dal asr, dan kemudian kita buka bersama. Maka nata'awanu 'alal birri wat taqwa, kita bekerja sama dalam keadaan kebaikan. Maka kita meraih 10 hari dari awal Dzulhijjah dalam keadaan amalan-amalan di puncak prima. Dan bahkan kita bisa menjadikannya sebagai fight booster, sebagai pelejit keimanan, yang mana dalam keadaan 10 hari tersebut kita bisa menimbun dan kita bisa mengeksploitasi dan menambang pundi-pundi emas amalan-amalan kita yang agung dalam 10
awal bulan Dzulhijjah ini. Maka di sana ada hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan dari segi amal-amal yang soleh, yang secara zahir. Maka yang pertama datang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abil Iman, yang sanadnya kepada Al-Hasan Al-Basri an Anas ibni Malik. Dikatakan, fa inna fil asril awal min Dzulhijjah, berkata Nabi pada awal dari bulan Dzulhijjah, fi awali yaumin ka alfi yaum minal fadl, wa kadzalika fil yaumi tsani, wa kadzalika fi yaumi arafah ka asri alfin minal fadl. Maka maknanya bahwa jika dihitung perbandingan dinisbatkan kepada Nabi, jika dihitung perbandingan hari-hari dilaksanakan amal-amal soleh pada 10 awal Dzulhijjah, maka di hari yang pertama bagaikan 1000 perbandingannya dari hari-hari yang lain, dan di hari kedua bagaikan 2000, dan di hari Arafah tanggal 9 dari Dzulhijjah maka bagaikan 10.000 dari amalan-amalan di hari yang lain. Maka hadis ini barakallahu fikum dengan gamblang dan detail sangat membahagiakan kita, dengan catatan jika sahih, namun hadis ini dhaif karena di sanadnya ada Hasan Al-Basri meriwayatkan dari Anas dengan an-anah, dan dia seorang mudallis. Maka hadis ini pun didhaifkan oleh para ulama seperti Al-Albani rahimahullah di kitabnya Ad-Dhaifah. Dan begitu pun di sana ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Futani di Tadhkiratul Mawdu'at, yang mana sanadnya kepada Aisyah. Berkata Aisyah meriwayatkan dari Nabi, fa inna al-ayyam fi ayyamil awal Dzulhijjah wahid yaum yusawi mi'ah sanah, wa fi yaumi tarwiyah yusawi alfain sanah, wa kadzalika fi yaumi arafah yusawi asra alf sanah. Begitupun di hadis yang kami sebutkan tadi dinisbatkan kepada Aisyah kepada Nabi bahwa keutamaan dari bulan 10 awal dari Dzulhijjah, bahwa hari yang pertama lebih baik daripada 100 tahun ibadah, dan hari yang kedua lebih baik daripada 200 tahun ibadah, dan di hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah lebih baik daripada 1000 tahun di hari-hari yang lainnya. Dan bahkan Yaumi Arafah tanggal 9 adalah bagaikan 10.000 tahun ibadah di hari-hari yang lainnya. Maka hadis ini pun hadis yang gamblang dan hadis yang jelas, sharih dan detail tentang keutamaan beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Namun sayang hadisnya juga dhaif, yang mana hadis ini di sanadnya ada Muhammad ibnul Muharram, maka dia kadzab, seorang pendusta dan pemalsu hadis. Maka kesimpulannya dari khutbah yang bisa kita berikan, bahwa kita seorang muslim, terutama dari umat Muhammad, yang mana Allah kebanyakan memberikan usia dan umur kepada pengikut Nabi Muhammad tidak lebih dari 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun jika lebih, ataupun bahkan seperti Nabi kita 60 tahun. Maka usia yang pendek ini barakallahu fikum, maka kita jadikan usia yang pendek ini untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi, untuk menambang dari
amal-amal soleh, pundi-pundi emas dari hari-hari yang penuh keutamaan, seperti hari ini hari Jumat, dan seperti 3 hari atau 2 hari yang akan datang dari ayyamil ashr. Maka alhamdulillah kita akan melaksanakan ibadah-ibadah yang sudah kita niatkan dan kita programkan. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik untuk memudahkan kita mengamalkan amalan-amalan, dan Allah jawantahkan dari niat yang telah kita rencanakan untuk melaksanakan amalan yang baik. Dan bagaimana cara memperoleh itu? Pertama, ikhlaskan niat untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Kedua apa? Minta kepada Allah, karena Allah yang menurunkan taufik dan ilham, karena Allah yang memberikan keutamaan tersebut di dalam ayat tadi. Zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada hambanya, dari hambanya yang Allah inginkan. Maka berapa dari manusia disibukkan pada hari-hari itu? Berapa dari manusia bisa jadi terhalang dari kebaikan di hari-hari itu dengan sakit, dengan safar, karena liburan, weekend, dan sebagainya, holiday, liburan, anak-anak sekolah libur. Maka pada hari-hari 10 itu sibuk di perjalanan, sibuk dalam keadaan berbisnis. Maka al-muwaffaq man wafaqahullah, orang-orang yang diberikan taufik adalah orang-orang yang ditaufikkan oleh Allah. Maka bagaimana caranya agar kita mudah dan mampu untuk melaksanakan fight booster, pelejitan keimanan pada 10 awal Dzulhijjah dari 2 ataupun 3 hari yang akan datang ini? Berdoa kepada Allah agar dimudahkan, seperti hadis yang datang dari Mu'adz, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ashabus Sunan, Abu Daud dan yang lainnya, dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari As-Sanabahi, dari Mu'adz ibnu Jabal, yang mana sanadnya adalah sanad yang sahih, disahihkan pula oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Berkata Rasulullah kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, la tada'anna kalimat, la tada'anna fi kulli duburim minas shalah, fi kulli duburim minas shalah." Wahai Mu'adz, janganlah engkau lewatkan doa-doa, kalimat-kalimat yang mulia ini setiap kalian di akhir dari sholat sebelum salam, prakteknya, ataupun setelah salam di saat zikir kepada Allah. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maknanya, Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, bantulah hambamu ini untuk selalu mengingatmu, berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur lisan ini dan amalan-amalan ini untuk bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan selalu melaksanakan amal-amal yang baik sesuai engkau perintahkan kepada kami, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Maka dengan doa ini niscaya Allah mudahkan kepada kita dari amal-amal yang soleh, sehingga masuk kepada ayat Allah tadi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Maka yang demikian itu keutamaan yang Allah berikan, dan Allah memberikan hanya kepada manusia-manusia yang Allah inginkan saja. Maka oleh sebab itu kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan karunia dari rahmatnya, sehingga kita mampu untuk melaksanakan fight booster, pelejitan keimanan pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah yang akan datang. As'alullahal karim Rabbal arsyil azim an yahfadha biladana bilad Andalusia, wa an yahfadha biladana min kulli su'in wa makruh, wa min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan, wa an yursyida wulata amrina
ila tariqil haq. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, jagalah NKRI tercinta dari seluruh fitnah yang besar dan yang kecil, seperti fitnah OPM, seperti fitnah KKB, dan fitnah kelompok khawarij teroris yang ingin menghancurkan negeri ini. Maka hancurkanlah mereka ya Rabb. Dan ya Allah, jagalah pemimpin-pemimpin negeri kami, dan berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri kami. Jagalah presiden kami Pak Jokowi dan pemimpin negeri ini dari staf-staf kementerian dan anggota MPR dan anggota DPR dimanapun mereka berada, baik anggota MPR dan DPR wilayah ataupun pusat. Maka bimbinglah mereka ya Allah kepada jalanmu yang hak. Bimbinglah mereka selalu kepada Al-Quran dan Sunnah, sehingga di saat mereka membuat referendum, di saat mereka membuat constitution, di saat mereka membuat rules, undang-undang, maka undang-undang yang dibuat tidaklah kecuali tidak menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita taat kepada pemimpin kita, taat kepada pemimpin yang adil, yang mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, sehingga kita taat kepada mereka sesuai perintah Allah, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kalian semua kepada Allah dan kepada Rasul dan kepada pemimpin-pemimpin kalian yang adil. Maka kita memohon juga kepada Allah, as'alullahal karim rabbal arsyil adim an yurziqana rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, wa an yurziqana ilman nafi'an, wa an yataqabbal minna a'malana. Maka kita memohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepada kami semua yang hadir di sini rizki yang halal dan barokah yang melimpah, karena kami ingin untuk memberikan kemudahan dari sandang, pangan, dan papan kepada anak dan istri kami. Dan bantulah wahai Allah dakwah kami di Pondok Pesantren Salafiyah Imam Mukbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat ini, karena dakwah kami free of charge, dakwah yang gratisan, yang mana tidak ada di sini kita menuntut uang untuk bangunan ataupun untuk uang SPP dan yang lainnya. Maka bantulah ya Allah dakwah kami dengan memudahkan urusan listrik, urusan kuota internet, urusan makan santri dan makan dari para pengajarnya, dan kemudahan dari berbagai bidang dakwah. Maka kita tutup doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqim. Istau tarasu saw sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis shalah wa sallu fi ni'alikum khaliful yahud wa nasara. Rapatkan, luruskan shaf dan salatlah dengan sandal atau sepatu kalian untuk menyelisihi orang Yahud dan Nasara yang tidak pernah menggunakan sandal di salat-salat mereka. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu
ayahsibu anna malahu akhlada kalla layumbadanna fil hutamih wa ma adraka mal hutamih narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim musadah fi 'umudin mumaddadah. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahu akbar.